Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Emrisi Akbar Utama MF, Novia Ramawati, Azhara Rianti Gandhi, Lailatul Jannah, Rizky Kurniawan, Muhammad Taufik Gaddafi, dan Degita Ariska, dengan Ibu Laili Atika sebagai guru sejarah Indonesia. Kami akan membahas tentang drama Akhir Sang Tirani. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Bidang politik. Sejak awal pemerintahannya, Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, Jepang membubarkan organisasi-organisasi gerakan nasional yang dibentuk pada masa Hindia Belanda, kecuali MII. MII kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. Para tokoh nasional pada masa pendudukan Jepang mengambil alih sikap kooperatif. Dengan sikap kooperatif, mereka banyak yang duduk dalam badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperti Gerakan 3A, Putera, dan Chuo Sangiin. Selain itu, para tokoh penggerakan nasional juga memanfaatkan kesatuan-kesatuan pertahanan yang telah dibentuk oleh Jepang, Hakokai, Eiho, Beta, dan sebagainya. Kebijaksanaan pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang sekutu. Namun kenyataannya dimanfaatkan oleh para tokoh penggerakan nasional sehingga lebih banyak memberikan keuntungan bagi perjuangan bangsa Indonesia. B. Bidang ekonomi. Jepang berusaha mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Jepang membagi rencananya dalam 2 tahap. 1. Tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda. 2. Tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Sesuai dengan tahap ini, maka pola ekonomi perang direncanakan bahwa setiap wilayah harus melaksanakan autarki. Memasuki tahun 1944, tuntutan kebutuhan pangan dan perang makin meningkat. Pemerintah Jepang mulai melancarkan kampanye pengerahan barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jawa Hakokai melalui Nagio Kumiai atau Koperasi Pertanian dan instansi pemerintah lainnya. Pengerahan bahan makanan ini dilakukan dengan cara penyerahan padi atau hasil panen lainnya kepada pemerintah, dan jumlah hasil panen rakyat hanya boleh memiliki 40%, 30% diserahkan kepada pemerintah, dan 30% lagi diserahkan ke lumbung untuk persediaan bibit. Tindakan pemerintah ini menimbulkan kesengsaraan. C. Bidang birokrasi. Pada pertengahan tahun 1943, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik mulai terdesak. Maka Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara tanggal 5 September 1943. Jepang membentuk Badan Pertimbangan Kepresidenan atau Sha Shangikai dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa atau Shai Shangiin. Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, seperti Prof. Dr. Hussein Jaya Diningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama 1 Oktober 1943, dan pada tanggal 10 November 1943 Sutarjo Kartahadikusumo dan RMTA masing-masing diangkat menjadi kepala pemerintahan atau Syakocan di Jakarta dan Banjarnegara. D. Bidang militer. Awal 1943, keadaan perang Pasifik mulai berubah. Ekspansi tentara Jepang berhasil dihentikan sekutu dan Jepang beralih sikap bertahan. Karena sudah kehabisan tenaga manusia, Jepang menyadari bahwa mereka memerlukan dukungan dan penduduk masing-masing di daerah yang diduduki. Pemerintahan militer Jepang mulai memikirkan pengerahan pemuda-pemudi Indonesia guna membantu perang melawan sekutu. Jepang lalu membentuk kesatuan-kesatuan pertahanan sebagai tempat penggemblengan pemuda Indonesia di bidang kemiliteran. Pemuda yang tergabung dalam berbagai kesatuan pertahanan menjadi pemuda-pemuda yang terdidik dan terlatih dalam kemiliteran. Dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, pelatihan militer ini akan sangat berguna. Bidang kebudayaan. Pada masa Jepang, bidang pendidikan dan kebudayaan diperhatikan dan bahasa Indonesia mulai dipergunakan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa wajib. Makin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia, komunikasi antar suku di Indonesia makin intensif. Pada akhirnya makin merekan keinginan untuk merdeka. Pada 1 April 1943 dibangun pusat kebudayaan di Jakarta yang bernama Keimin Bunka Shidoso. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana.
sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kunaiki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang di Moratai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan Sekutu. Sementara itu, Jenderal Kunaiki Kaiso memberikan janji kemerdekaan September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimi ga Yo. Selanjutnya, Letnan Jenderal Komakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh KRT. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chow Sangi In di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini digunakan sebagai Gedung Volkskrant. Pada pidato sidang BPUPKI, Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang dibentuk. Pada pidato sidang BPUPKI, Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama 2 hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11 WIB, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya dasar negara adalah dasar filosofi dari suatu negara merdeka. Pada saat itu, Gedung Chuo Sangi-in mendapat penjagaan ketat dari tentara Jepang. Sidang saat itu dinyatakan tertutup. Hanya beberapa wartawan dan orang tertentu yang diizinkan masuk. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya, Soekarno mengusulkan Pancadharma. Nama Pancadharma dianggap tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman yang mengerti bahasa, sehingga dinamakan Pancasila. Insinyur Soekarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang 5 dasar negara. 5 dasar itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila. Sementara itu, Muhammad Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin ada 5 azas, yaitu 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andries Maramis, Abdul Kahar Muzaffar, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia Merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta.
sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan program Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945. Sekian dan terima kasih.